Assalamualaikum teman-teman. Nah, balik lagi dengan aku Adin. Kali ini aku akan menjelaskan tentang cara mencegah atau menghindari COVID-19. Sebelumnya aku akan menjelaskan dulu nih, apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Terus, apa aja sih gejala COVID-19? Nah, gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar, sekitar 80%, orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia atau lansia, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung atau diabetes punya kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Mereka yang mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas sebaiknya mencari pertolongan medis. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih apa itu virus corona dan apa aja gejala COVID-19 itu. Baru deh kita masuk ke cara pencegahan COVID-19. Nah, yang pertama, kita mulai dari rutin mencuci tangan. Jika sebelumnya kamu hanya mencuci tangan dengan air aja, maka hentikan kebiasaan tersebut. Rutinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Pastikan kamu membersihkan seluruh tangan termasuk jari, sela-sela jari, dan juga ujung kuku. Bila tak ada sabun dan air, maka kamu juga bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung sekitar 60% alkohol. Mencuci tangan dengan sabun dan air atau pembersih tangan berbasis alkohol dapat membantu membunuh virus yang berada di tangan kamu. Selanjutnya adalah physical distancing. WHO telah resmi mengubah frasa social distancing menjadi physical distancing. Frasa physical distancing dirasa lebih pas karena bukan dimaksudkan untuk menjaga jarak sosial, melainkan menjaga jarak fisik. Oleh sebab itu, disarankan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Sebab, jarak yang terlalu dekat memungkinkan kamu menghirup tetesan air dari hidung atau mulut orang yang mungkin terinfeksi COVID-19 ketika ia bersin dan atau batuk. Imbauan tersebut juga telah disampaikan pemerintah Indonesia. Yang ketiga adalah hindari memegang mata, hidung, dan mulut. Memang bukan perkara yang mudah untuk tidak memegang apa yang ada di wajah karena sudah menjadi kebiasaan setiap hari bagi kebanyakan orang. Akan tetapi, untuk melindungi diri dari virus corona baru, hindari memegang mata, hidung, dan mulut. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab tangan umumnya menyentuh banyak permukaan yang mungkin terdapat virus. Setelah virus tersebut menempel pada tangan, maka tangan pun bisa memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut ketika kamu menyentuhnya. Dari sanalah virus masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan kamu sakit. Bersin dan batuk, jangan lupa tutup. Ketika bersin dan batuk, umumnya orang-orang akan refleks menutup dengan telapak tangan. Padahal itu merupakan hal yang keliru. Tetaplah menggunakan siku bagian dalam karena area tersebut jarang disentuh sehingga mengurangi risiko penularan virus. Selain menggunakan siku bagian dalam, kamu juga bisa menggunakan tisu, namun pastikan buang bekasnya dengan segera ke tempat sampah ya. Selanjutnya, tetap di rumah. Meski tak merasakan gejala apapun, namun kamu bisa saja menjadi karir dan menularkan virus corona ke orang lain. Ketika virus tersebut menginfeksi orang yang sistem kekebalannya tubuhnya lemah, maka bisa menyebabkan COVID-19. Oleh sebab itu, himbauan untuk tetap di rumah aja pun sedang digalakkan sebagai upaya pencegahan penyebab virus corona baru tersebut. Bahkan Presiden pun meminta masyarakat untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Selanjutnya adalah bersihkanlah permukaan yang sering disentuh.
Bersihkanlah permukaan yang paling sering disentuh seperti halnya meja, gagang pintu, keyboard, toilet, handphone, keran air, dan lainnya menggunakan disinfektan. Jika permukaannya kotor, maka sebelumnya melakukan disinfeksi. Bersihkanlah terlebih dahulu dengan deterjen atau sabun dan air. Disinfektan dipercaya dapat membunuh virus yang menempel pada permukaan. Nah, yang terakhir adalah cari akurat mengenai. Penting untuk mencari informasi yang akurat mengenai perkembangan COVID-19. Ikuti saran yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan tentang cara melindungi diri selain dari penyakit tersebut. Ini membantu kamu lebih waspada dan memahami apa yang seharusnya dilakukan di tengah pandemi ini. Carilah berita-berita yang tidak memberikan stigma negatif. Hal ini juga membantu memutus rantai COVID-19. Nah, dengan dilakukannya berbagai langkah sederhana tadi, kamu sudah bisa nih melindungi diri sendiri dan orang lain dari ancaman virus corona baru. Bukan hanya itu, kamu juga ikut andil dalam menekan angka corona di Indonesia. Jadi, tidak sulit untuk dilakukan, bukan? Oke, cukup sekian dari aku. Salah dan dangkal mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.